Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bu Lina. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 2. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan masih tetap semangat untuk belajar. Kita lanjut belajar ya, tetap semangat belajar. Baik, sebelum kita lanjutkan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah itu kalian persiapkan alat-alat belajarnya ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita kali ini. Ya, Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Berikut adalah contoh puisi ya. Mari kita membaca puisi seperti ini. Ibu berharap sih kalian sudah lebih pintar dari ibu ya membaca puisinya. Baik, tapi walau begitu ibu contohkan ya, walaupun belum sempurna ibu contohkan deh. Simak ya contoh membaca puisi. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, itu dia contoh membaca puisi ya. Kalian di rumah dapat berlatih membaca puisi. Mungkin kalian lebih baik, mungkin kalian hasilnya lebih baik dibandingkan cara membacanya ibu tadi ya. Contoh ibu tadi ya. Nah, kalian bisa berlatih di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya ya. Salinlah, ulangi. Salinlah teks di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital yang tepat. Di sini ada teks, lalu nanti kalian dapat menyalin teks ini ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan tulisan tegak bersambung ya, dan menggunakan huruf kapital secara tepat dan benar. Baik, kita baca dulu teksnya ya. Lani, anak yang rajin. Judulnya, Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, teks ini kalian dapat salin ke dalam huruf tegak bersambung ya dengan memperhatikan huruf kapitalnya. Di sini Ibu sudah mencontohkan teks ini Ibu salin ke dalam huruf tegak bersambung ya dan memperhatikan huruf kapitalnya. Kita lihat di sini. Talani L-nya menggunakan huruf kapital karena nama orang ya. Selain itu, tugas membuat puisi T-nya juga menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Dan di sini penggunaan huruf kapitalnya diantaranya adalah awal kalimat, aturan yang digunakan adalah awal kalimat, dan nama orang. Di sini nama orangnya adalah Lani. Selain itu awal kalimatnya Lani, tugas, tugas, mengerjakan, selain, kemudian Lani, nama orang ya, kemudian datang, D-nya
Pada kalimat terakhir D-nya menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Jadi huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama awal kalimat dan huruf pertama nama orang. Dari teks yang kita baca tadi yang berjudul Lani Anak yang Rajin, kita dapat menemukan beberapa tata tertib. Di antaranya adalah tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani di sekolah pada teks tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua adalah datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah contoh tata tertib yang harus dipatuhi Lani pada teks di atas. Nah, apa itu tata tertib? Mari kita bahas selanjutnya. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Contohnya adalah tata tertib di sekolah. Berarti aturan di sekolah yang telah kita sepakati bersama atau yang telah disepakati oleh warga sekolah, ya lembaganya adalah sekolah dan harus ditaati oleh semuanya, oleh warga sekolah. Apabila dilanggar, maka warga sekolah tersebut akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang kedua, tata tertib dibuat dengan tujuan, diantaranya adalah yang pertama, agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian manfaat dari tata tertib. Manfaat dari tata tertib adalah diantaranya adalah terciptanya kenyamanan. Yang kedua adalah menghilangkan kecemburuan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan kebersamaan. Kemudian ada beberapa tata tertib di sekolah kita. Di antaranya yang pertama adalah setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus berbaris rapi di depan kelas masing-masing. Jadi ketika bel bunyi, semua siswa harus baris dulu di muka kelas atau di depan kelas ya, di halaman kelas. Yang kedua, diantaranya adalah tata tertib di sekolah adalah siswa-siswi diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai belajar, biasanya kita berdoa dan setelah belajar kita tutup juga dengan doa. Yang ketiga, menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Tata tertib yang ketiga ini, jadi ke sekolah itu tidak boleh menggunakan baju bebas kecuali pada saat pandemi seperti ini. Kalian ke sekolah kan hanya mengantarkan tugas saja. Itu pun tidak setiap hari, mungkin dalam beberapa waktu sekali ya. Bahkan tidak juga belajarnya di rumah ya. Yang keempat, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin secara disiplin, tepat waktu, tidak kesiangan, itu juga merupakan tata tertib di sekolah. Yang kelima, membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan di sekolah. Itu juga termasuk tata tertib. Jadi, ketika kita melanggar semua tata tertib ini, maka kita akan mendapatkan sanksi karena tata tertib ini kita buat atas kesepakatan kita semua sebagai warga sekolah. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu materi kita tentang berjalan. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Apa sih itu berjalan? Baik, kita bahas. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain atau dari tempat satu ke tempat yang lain ya, berpindah tempat. Dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal.
di mana pada saat melangkah salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Manfaat berjalan diantaranya adalah yang pertama menurunkan berat badan. Jadi kalau yang pengen langsing itu dengan berjalan manfaatnya adalah dapat menurunkan berat badan. Yang kedua, menyehatkan organ jantung. Yang ketiga, mencegah stroke. Yang keempat, menurunkan risiko diabetes. Yang kelima, mencegah artritis dan osteoporosis atau pengeroposan tulang ya. Yang keenam adalah menguatkan otot, khususnya adalah otot kaki kita, otot-otot kaki kita, otot betis kita ya. Yang ketujuh, kontrol kadar kolesterol. Jadi dengan berjalan dapat mengontrol kadar kolesterol kita. Yang kedelapan, meningkatkan fokus. Fokus dalam belajar, fokus dalam berpikir, fokus dalam bekerja, dan dalam berbagai hal. Yang kesembilan adalah mencegah depresi. Mencegah depresi ya. Itu adalah beberapa manfaat dari berjalan. Yang kita pelajari sekarang adalah gerak berjalan berirama. Ada 3 jenis gerak berjalan berirama. Di antaranya yang pertama adalah langkah biasa. Apa itu langkah biasa? Perhatikan. Penjelasannya berikut ini. Langkah biasa adalah gerakan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, badan berdiri tegak dan arahkan pandangan mata fokus ke depan. Yang kedua, kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan posisi tangan berada di samping tubuh. Yang ketiga, pada hitungan pertama, kaki kanan dilangkahkan ke depan. Tumit kaki dalam posisi diangkat dan tumpuan tubuh berada di ujung kaki. Setiap melangkahkan kaki ke depan, gerakan ini harus dibarengi dengan perpindahan berat badan. Yang keempat, pada hitungan kedua, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Tumit kaki dalam posisi diangkat dan tumpuan tubuh berada di ujung kaki. Pemindahan berat badan juga turut dilakukan. Ulangi gerakan ini secara terus-menerus. Nah, kegiatan-kegiatan tadi adalah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melatih langkah biasa ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah rapat. Bagaimana cara melakukannya? Kita perhatikan yang pertama. Badan berdiri tegak dan arahkan pandangan mata fokus ke arah depan. Yang kedua, pada hitungan pertama, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Pada saat yang bersamaan, pindahkan berat badan ke depan. Yang ketiga, pada hitungan kedua, kaki kanan dilangkahkan ke depan. Bagian telapak kaki kanan diletakkan dalam posisi rapat atau berdekatan dengan kaki kiri. Saat melangkahkan kaki, gerakan ini juga dibarengi dengan pemindahan berat badan. Ulangi gerakan ini secara terus-menerus. Ini cara melatih atau berlatih langkah rapat ya. Kemudian bagaimana cara kita berlatih langkah dengan ayunan lengan? Perhatikan berikut ini. Berikut adalah langkah-langkah melakukan gerakan ayunan satu lengan dari belakang. Yang pertama, sikap tubuh tegak pada pandangan, sikap tubuh tegak dan pandangan fokus menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan direntangkan serta diluruskan ke depan. Lengan kiri diayunkan ke belakang, lengan kiri kembali ke posisi semula atau lurus ke depan. Lengan kanan diayunkan ke belakang. Itu adalah langkah gerak berjalan berirama. Kalian dapat melakukan latihan gerakan-gerakan atau gerak berjalan berirama ini di rumah ya. Nah, lakukanlah gerakan di atas dengan diiringi ketukan. Boleh dengan hitungan, boleh juga dengan menggunakan ketukan ya. Ikuti petunjuk gurumu. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini, yaitu tematik kelas 2, tema 6, rawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 2. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu berharap kalian juga tetap dalam keadaan semangat belajar. Kemudian tetap semangat menjaga kesehatan diri dan kesehatan lingkungan. Dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker,
menghindari kontak dengan orang lain atau menjaga jarak, mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bersih, makanan yang bervitamin agar diri kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe tombolnya dan bunyikan loncengnya. Jika bermanfaat, video ini dapat kalian share kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, kepada teman sosial media kalian, agar channel ini dapat tetap berkembang dan tetap bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.